Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam dunia kepercayaan agama dan mitologi, kucing seringkali dikaitkan dengan kekuatan gaib dan spiritualitas. Bahkan dalam tradisi Islam, terdapat keyakinan yang menarik mengenai perilaku kucing saat manusia sedang tidur. Sebagian besar dari kita mungkin pernah mengamati bagaimana kucing berperilaku di sekitar kita, tetapi apakah kita benar-benar memahami makna di balik tindakan-tindakan mereka di malam hari? Dalam konteks spiritualitas Islam, ada keyakinan yang mendalam tentang keterlibatan kucing dalam dunia gaib, terutama ketika kita sedang tertidur. Mari kita telusuri lebih dalam fenomena ini, untuk memahami bagaimana kucing menjadi subjek perbincangan yang menarik dalam konteks dunia gaib ketika pemiliknya sedang tidur. Pertama, mengawasi pintu gerbang spiritual. Dalam ajaran Islam, keyakinan tentang makhluk hidup yang memiliki ruh sangatlah penting. Al-Quran mengajarkan kepada umat manusia, bahwa alam semesta ini jauh lebih kompleks daripada yang dapat kita lihat secara fisik. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 59, dan di sisinya lah kunci-kunci segala yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh biji pun di bumi yang tidak Dia ketahui tempatnya, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui. Dan tidak ada biji yang hitam dan yang putih, dan tidak ada yang basah dan yang kering, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz. Dalam konteks ini, makhluk hidup, termasuk kucing, dianggap memiliki peran yang lebih dalam daripada sekadar keberadaan fisik mereka. Mereka dianggap sebagai penjaga atau pengawas pintu gerbang spiritual, yang memahami alam gaib yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Kemampuan kucing untuk merasakan energi-energi halus di sekitarnya, merupakan salah satu bentuk manifestasi dari pemahaman ini. Dengan memahami bahwa alam semesta ini jauh lebih kompleks daripada apa yang dapat kita lihat secara fisik, umat Islam diajarkan untuk menghormati dan memelihara hubungan baik dengan semua makhluk ciptaan Allah, termasuk kucing. Kedua, di seluruh dunia, kucing diberi predikat sebagai hewan yang mampu mengusir roh jahat. Ini tidaklah tanpa alasan, karena kucing memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap energi-energi halus di sekitarnya, yang mungkin tidak dapat dirasakan oleh manusia biasa. Bahkan dalam sejarah kuno Mesir, kucing dianggap sebagai perwujudan dari dewa yang sangat dihormati. Ketika malam tiba dan kita tengah terlelap dalam tidur, kucing-kucing di sekitar kita seringkali berperan sebagai penjaga ketenangan. Jika Anda melihat kucing sedang waspada di malam hari, sementara tidak ada ancaman fisik yang terlihat di sekitarnya, bisa jadi mereka sedang melindungi rumah dari gangguan roh jahat yang berusaha masuk. Kemampuan mereka untuk merasakan energi negatif ini, membuat mereka menjadi pelindung yang efektif bagi rumah dan penghuninya. Selain itu, dalam kepercayaan yang berkembang, diyakini bahwa kucing juga dapat menyerap energi negatif seperti santet dan guna-guna. Mereka menjadi seperti penyerap yang mengambil beban tersebut dari keluarga yang mereka jaga. Mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang kucing kesayangan yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab yang jelas. Dalam konteks ini, kematian kucing tersebut dianggap sebagai pengorbanan mereka untuk melindungi keluarga dari bahaya yang lebih besar. Pengajaran dalam Islam juga menegaskan pentingnya menjaga kebersihan spiritual di dalam rumah. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan menjauh dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Pesan ini menekankan pentingnya membaca Al-Quran dan menjaga kebersihan spiritual dalam rumah, sehingga setan tidak akan merasa nyaman untuk berada di sana. Dengan demikian, peran kucing dalam melindungi rumah dari gangguan roh jahat menjadi satu lagi aspek yang menunjukkan keajaiban dan kebijaksanaan penciptaan Allah, serta pentingnya menjaga hubungan baik dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Ketiga, perlindungan fisik dan spiritual dari pihak luar. Selain menjaga kita dari gangguan roh jahat dan melindungi pintu gerbang spiritual, kucing juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan fisik rumah kita. Dalam Islam, kucing dipandang sebagai makhluk yang dilengkapi dengan indera penciuman dan pendengaran yang sangat tajam. Kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitar, membuat mereka menjadi penjaga yang efektif terhadap ancaman dari pihak luar. Ketika kita tengah terlelap dalam tidur yang nyenyak, kucing tetap siaga dan waspada.
Mereka dapat merasakan keberadaan yang mencurigakan, seperti ular atau pencuri, yang mungkin masuk ke dalam rumah kita. Kemampuan mereka untuk memberi tanda atau reaksi terhadap kehadiran sesuatu yang tidak biasa, membuat kita dapat mengandalkan mereka sebagai penjaga yang setia, bahkan ketika kita tidak sadar. Tidak hanya itu, kucing juga mampu menilai karakter orang-orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Perilaku kucing terhadap tamu dapat memberikan petunjuk tentang sifat dan niat mereka. Jika kucing menunjukkan reaksi yang ganas atau ketakutan terhadap seseorang, ini dapat menjadi pertanda bahwa kita perlu waspada terhadap mereka. Sebagai pengingat akan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik, Nabi Muhammad pernah memberikan contoh tentang pentingnya memberi makan dan memperlakukan kucing dengan baik. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, Nabi bersabda bahwa seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena menyiksa seekor kucing yang diikat dan tidak diberi makan, bahkan tidak diperbolehkan makan dari hasil tangkapannya sendiri. Dari sini, kita dapat melihat betapa pentingnya memperlakukan kucing dengan baik, dan menghormati peran mereka dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan rumah kita, baik dari ancaman fisik maupun spiritual. Hal ini juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai manusia, untuk memelihara keadilan dan kasih sayang terhadap semua ciptaan Allah. Keempat, dalam tradisi Islam, kehadiran kucing di rumah kita seringkali dianggap sebagai berkah yang dapat mendatangkan rezeki. Terutama ketika kucing datang tanpa sebab yang jelas, mungkin hanya mencari makanan. Namun hal ini juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk karma yang membawa rezeki bagi kita. Kucing sebagai makhluk yang dianggap membawa karma, diakini memiliki peran dalam mengembalikan kebaikan yang sudah kita lakukan di masa lampau. Kedatangan mereka ke rumah kita dapat menjadi simbol dari pembalasan atas amal baik yang telah kita lakukan. Mereka tidak hanya mencari makanan, tetapi juga membawa berkah dalam bentuk rezeki yang berlimpah. Sebagai pengingat akan pentingnya memberikan sedekah kepada makhluk yang hidup, Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada umatnya tentang keutamaan memberi makan kepada hewan-hewan yang memiliki hati atau hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda bahwa setiap sedekah yang diberikan kepada makhluk hidup yang memiliki hati atau hidup, akan mendapatkan pahala kebaikan. Bahkan, jika seorang muslim menanam tanaman yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, itu juga dihitung sebagai sedekah baginya. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran, bahwa menjaga kucing dan memberi makan kepada mereka bukan hanya tindakan kasih sayang, tetapi juga merupakan investasi dalam mendatangkan rezeki yang berkah dari Allah. Kehadiran kucing di rumah kita dapat menjadi sarana untuk mengingatkan kita akan kebaikan yang telah kita lakukan di masa lalu, dan membuka pintu rezeki yang baru bagi kita. Dengan demikian, menghormati dan merawat kucing sebagai makhluk ciptaan Allah adalah tindakan yang diberkahi, tidak hanya untuk kucing itu sendiri, tetapi juga untuk kita sebagai pemiliknya. Kelima, menyerap dan menetralisir energi negatif. Banyak yang tidak menyadari bahwa saat kita tidur, kucing tidak hanya beristirahat, tetapi juga bekerja keras untuk menyerap energi negatif atau stres yang keluar dari tubuh kita. Setiap ekor kucing dapat menyerap energi negatif dari beberapa orang sekaligus. Namun lebih baik, jika kita memelihara beberapa ekor kucing, agar beban energi negatif tersebut tidak terlalu berat bagi satu kucing saja, dan bisa dibagi secara merata. Ketika kucing tidur, tubuhnya akan melepaskan energi negatif yang telah diserapnya ke alam bebas untuk dinetralisir. Namun, jika energi negatif yang diserap terlalu banyak, kucing membutuhkan waktu lebih lama untuk melepaskannya. Akibatnya, energi negatif tersebut akan disimpan sementara dalam bentuk lemak di tubuhnya. Inilah mengapa, kadang-kadang kita melihat kucing terlihat sedikit gemuk, meskipun makanannya tidak terlalu banyak. Kondisi ini bisa menjadi indikasi bahwa kucing kita sedang menanggung beban energi negatif yang cukup besar. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengajarkan kepada kita pentingnya menyayangi hewan, bahkan hewan sembelihan. Barang siapa yang menyayangi hewan, termasuk kucing dengan penuh kasih sayang, akan meraih rahmat Allah di hari kiamat. Dengan memelihara kucing dengan baik dan memberikan kasih sayang kepada mereka, bukan hanya kita membantu menjaga keseimbangan energi negatif di rumah kita, tetapi juga meraih berkah dari Allah. Keenam, mengumpulkan energi positif. Dalam ajaran Islam, menjaga kebersihan dan ketenangan di rumah merupakan hal yang sangat dianjurkan. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi penghuninya,
tetapi juga membantu dalam mengumpulkan energi positif yang dapat memberikan berkah bagi seluruh rumah tangga. Kucing sebagai bagian dari rumah tangga, juga ikut berperan dalam mengumpulkan energi positif. Kebersihan dan ketenangan yang dijaga oleh pemiliknya, menciptakan lingkungan yang baik bagi kucing untuk hidup dan berkembang. Dalam suasana yang tenang dan harmonis, kucing akan merasa nyaman, dan memberikan kontribusi positif terhadap energi di rumah. Tidak hanya itu, kehadiran kucing yang lucu dan menggemaskan, juga dapat membawa kebahagiaan dan keceriaan bagi penghuni rumah. Interaksi positif antara manusia dan kucing dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih positif secara keseluruhan. Dengan demikian, peran kucing dalam membantu mengumpulkan energi positif di rumah menjadi satu lagi contoh bagaimana kehadiran makhluk Allah dapat memberikan manfaat bagi kita sebagai manusia. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebersihan, ketenangan, dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari, serta menghargai semua ciptaan Allah sebagai bagian dari penciptaannya yang sempurna. Ketujuh, melindungi pemilik dari mimpi buruk. Dalam ajaran Islam, menjaga perlindungan diri dari gangguan roh jahat, termasuk mimpi buruk sangatlah penting. Salah satu cara yang diajarkan adalah dengan membaca doa perlindungan sebelum tidur, seperti ayat Al-Kursi, yang dipercaya dapat memberikan perlindungan dari gangguan syaitan. Kucing sebagai bagian dari rumah tangga dalam tradisi Islam, juga berperan dalam membantu melindungi pemiliknya dari mimpi buruk. Kucing dikenal sebagai makhluk yang sensitif terhadap energi-energi halus di sekitarnya. Ketika pemiliknya tidur, kucing akan bersama-sama dengan mereka, dan kehadirannya dapat membantu mengusir energi negatif yang mungkin mencoba mengganggu pemiliknya dalam tidur mereka. Selain itu, kehadiran kucing yang hangat dan lembut juga dapat memberikan rasa nyaman dan ketenangan bagi pemiliknya saat tidur. Sentuhan lembut mereka dan kehadiran yang akrab dapat membantu mengurangi stres dan kegelisahan, sehingga meminimalisir kemungkinan munculnya mimpi buruk. Dalam konteks ini, membaca doa perlindungan sebelum tidur, seperti ayat Al-Kursi, bersamaan dengan kehadiran kucing sebagai penjaga setia, dapat membentuk suatu benteng perlindungan yang kuat bagi pemiliknya dari gangguan roh jahat dan mimpi buruk. Dengan demikian, kucing tidak hanya menjadi teman yang menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi sekutu spiritual yang membantu melindungi pemiliknya dari ancaman yang tidak terlihat. Kedelapan, menyembuhkan sang pemilik. Dalam tradisi Islam, penyembuhan diyakini berasal dari Allah, dan Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada umatnya berbagai doa dan metode penyembuhan yang dikenal sebagai ruqyah. Salah satu bentuk penyembuhan yang diyakini adalah dengan menggunakan dengkuran kucing, yang dipercaya memiliki efek penyembuhan. Dengkuran kucing merupakan suara yang tenang dan menenangkan, yang dapat membawa rasa ketenangan dan kenyamanan bagi pemiliknya. Namun dalam tradisi Islam, dengkuran kucing juga dipercaya memiliki efek penyembuhan yang lebih dalam. Suara dengkuran tersebut diyakini memiliki getaran yang dapat meredakan stres, mengurangi kegelisahan, dan bahkan membantu dalam proses penyembuhan berbagai penyakit fisik dan mental. Kehadiran kucing di sekitar pemiliknya, dengan dengkuran mereka yang lembut, dapat menjadi salah satu bentuk ruqyah atau penyembuhan yang dianjurkan dalam Islam. Suara dengkuran kucing diyakini memiliki kekuatan spiritual yang dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit dan merawat kesehatan pemiliknya. Dalam praktik ruqyah, kucing seringkali dianggap sebagai makhluk yang membawa berkah dan perlindungan. Kelembutan dan kehangatan yang mereka tawarkan dapat menjadi sumber penyembuhan bagi pemiliknya, baik secara fisik maupun spiritual. Kesembilan, berkomunikasi dengan entitas lain. Dalam Islam, diyakini bahwa jin dan malaikat adalah makhluk yang nyata, meskipun manusia tidak memiliki hubungan langsung dengan mereka. Meskipun demikian, dalam beberapa kepercayaan populer atau tradisi lokal, terdapat keyakinan bahwa kucing memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin. Dalam pandangan kepercayaan tersebut, kucing dipercaya memiliki kepekaan yang lebih dari sekadar makhluk biasa. Mereka dianggap mampu merasakan keberadaan entitas-entitas halus seperti jin, dan bahkan dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan mereka. Keyakinan ini mungkin berkembang dari pengamatan tentang perilaku kucing, yang seringkali terlihat bereaksi terhadap hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia. Meskipun dalam ajaran Islam tidak secara khusus menyebutkan kemampuan kucing untuk berkomunikasi dengan jin, tetapi dalam beberapa kisah atau cerita rakyat, kita mungkin menemukan narasi tentang kucing yang memiliki hubungan atau interaksi dengan entitas halus. Kesepuluh,
perlindungan bayi dari penyakitan. Dalam tradisi Islam, perlindungan dari roh jahat atau penyakitan seringkali dikaitkan dengan berbagai doa dan amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Salah satu amalan yang paling sering disebutkan adalah membacakan 3 surat terakhir dari Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sementara dalam beberapa kepercayaan, diyakini bahwa kucing memiliki kemampuan untuk menjaga bayi dari penyakitan, atau penyakit yang tidak dapat dijelaskan secara medis ketika kita tidur. Meskipun tidak ada tulisan atau hadis langsung yang menyebutkan hal ini, namun dalam kepercayaan masyarakat, kehadiran kucing di sekitar bayi yang sedang tidur dipercaya dapat memberikan perlindungan tambahan. Kepercayaan ini mungkin berasal dari pengamatan tentang kepekaan dan naluri pelindung yang dimiliki oleh kucing terhadap lingkungan di sekitarnya. Kucing dengan indera penciuman dan pendengaran yang tajam mungkin dapat merasakan adanya energi negatif atau kehadiran entitas yang tidak terlihat yang mungkin membahayakan bayi. Dengan berada di dekat bayi, kucing dianggap dapat bertindak sebagai penghalang atau perisai yang melindungi mereka dari ancaman tersebut. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan kepercayaan Islam, kehadiran kucing di sekitar bayi yang sedang tidur mungkin dapat memberikan perlindungan fisik dan spiritual tambahan, sementara doa dan amalan membaca ayat-ayat suci Al-Quran tetap menjadi praktik yang disarankan untuk memohon perlindungan dari Allah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.